Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil i'tisami bihablillahil matin wal akhdhi bi syar'ihil hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin beserta kajian ba'da subuh pada bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya. Saya bisa sowan ke hadapan panjenengan dan jenengan juga bisa berjalan dari rumah ke masjid ini. Ini adalah kumpulan dari sekian nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Hari ini banyak saudara kita yang sehat, tetapi dia tidak punya kemauan untuk ke sini, maka tidak sampai ke sini. Ya Pak ya. Ada yang punya kemauan, wah esok aku tak melu pengajian, tetapi kemudian tadi pagi perutnya mules, ya Pak ya, akhirnya nggak jadi ke sini. Nah, karena padahal dia sudah punya kemauan, tetapi kemampuannya diambil oleh Allah, nggak bisa datang ke sini. Atau ada yang punya kemauan, punya kesehatan, tetapi tidak memiliki kemampuan. Kemauannya dibeli, kemampuannya tidak diberi oleh Allah. Kakinya sakit, badannya sakit. Nah, saya kemarin habis divaksin terus meriang kan gitu ya. Dan jadi berangkat ke sini. Maka jenengan rawuh ke sini ini, Bapak Ibu sekalian, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, itu adalah kumpulan dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus selalu kita syukuri. Ya, kita syukuri. Karena kalau kita mau syukur, kenikmatan-kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dawuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu syukur, nikmatnya akan ditambah. Jadi kita punya rezeki banyak, disyukuri, tambah banyak. Punya kesehatan, disyukuri. Insya Allah kalau di sini ngeluh hilang, ya Pak ya. Tapi nanti ke rumah bisa jadi pusingnya kambuh lagi, ya Pak ya. Mboten Pak. Karena nek di rumah nanti mikir orang resik-resik omah, orang mikir ini. Kalau di sini hilang dulu. Seperti orang haji itu orang mikir rumah, ya Pak ya. Maka orang pulang haji itu lemu-lemu, terus mangannya terjamin. Tapi di rumah mikir kerjaan, mikir ini, wah kakean pikiran lagi. Nah, kenikmatan itu kita syukuri, ya. Tapi kalau kita tidak mau syukur, ingat inna adzabi lasyadid, bahwa siksaku, maksudnya siksa Allah itu sangatlah pedih. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini ada satu malam yang luar biasa, yang dalam satu tahun ya cuma satu itu, sehingga dikatakan afdalul ayyam fis sanah, hari yang paling utama dalam satu tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, kalau Lailatul Qadar itu hadis Nabi suruh mencegat di bulan-bulan hari-hari yang ganjil, ya Pak. Sekarang repotnya ini, kemarin memulainya puasa itu beda, ya Pak ya. Kalau ditanya tadi malam itu malam berapa? 21 nomor 20. Nah, 21 nomor 20. Nah ini repotnya Pak ya. Nanti timbangannya
Mungkin jenengan meyakini 21. Sitoke sik nembe 20. 21-nya nanti malam. Lah terus piye iki, Pak? Kita nyegatnya yang mana? Jangan-jangan yang betul yang nanti malam 21 atau yang betul yang tadi malam 21. Namanya juga ijtihad. Ya, Pak ya. Kalau begitu wis melek terus saja tiap malam gitu, Pak ya. Melek terus, siapa tahu di antara cepitan-cepitan itu yang lowong. Dan itu kita manfaatkan untuk ibadah. Yang ibadah di malam itu nilainya itu lebih utama daripada beribadah yang sama di hari yang lainnya. Jadi bukan malamnya yang mulia terus nggak ngapa-ngapain, mboten napa-napa cuma lungguh-lungguh ten ngarepe masjid, iktikaf karo ngomong-ngomong. Nah, itu bukan iktikaf, ya. Jadi iktikaf itu jangan manfaatkan untuk membaca salat sunnah, membaca Al-Qur'an, kemudian zikir kepada Allah. Itu dimanfaatkan untuk itu, bukan untuk ngomong-ngomong katanya, wah nyegat Lailatul Qadar. Ketemu Lailatul Badriyah. Ya, Pak. Karo Lailatul Mu'awanah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu salah ya. Ya meskipun di rumah kita manfaatkan malam-malam itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cuma 2 rakaat loh, Pak. Umpamanya jenengan ndak iktikaf di rumah. Bangun malam tadi sudah sholat taraweh, sudah witir. Jenengan sholat malam lagi boleh. Naik tahajud boleh. Naik sholat mutlak boleh. Jadi jangan dilewatkan. Siapa tahu kita cuma 2 rakaat tapi nilainya itu kan lebih daripada beramal di bulan lain, di hari yang lain selain di bulan malam Lailatul Qadar itu. Atau membaca Al-Qur'an. Tapi yang penting kalau sholat malam karena sudah witir nanti tidak usah witir lagi, gitu ya. La witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau sore sudah witir, maka malam nanti tidak usah witir lagi. Nah, hadirin rahimakumullah. Kalau jenengan ditanya beleh sapi atau beleh wedhus ya, nek beleh wedhus kegeden iki sing cepet habis. Beleh ayam umpamane, beleh ayam telu, sing rong ayam 2 ekornya itu dibagi nang tangga-tanggane. Sisanya berapa, Pak? Bu, jenengan beleh ayam telu bapake, sing loro didum nang tangga-tanggane. Sisane pinten? Itu hitung-hitungan matematika. Nggih. Sing sisa niku sakjane ya yang 2 itu. Yang dibagi-bagian itulah yang sisa. Karena apa? Yang 1 itu jenengan dahar metu dadi napa? Nah, T41 ya, Pak. Dipangan bojone metune dadi T41, entek. Tetapi yang sesungguhnya harta yang kita yang kekal itu adalah yang kita bagikan itu. Itu wonten hadis Nabi. Nabi nyembelih, Nabi buat nyembelih ayam nggih. Beleh wedhus. Nah, wedhus niku mereka kathah, mesti cilik-cilik nggih kathah. Nyembelih wedhus terus sudah dibagikan ke sahabat-sahabat, tinggal apa sampil napa nggih? Sampil napa kampil? Nek sampe kampil niku napa? Desa kampil nggih. Tinggal sampilnya saja. Terus Nabi tanya, Aisyah, adakah sisa Aisyah? Oh, tinggal sampilnya ya Rasul. Nah, Nabi jawab, yang sisanya itu sesungguhnya adalah yang kita bagikan itu. Yang ini itu nanti sudah hilang. Nah, jadi sesungguhnya hadirin rahimakumullah, apa yang akan menjadi milik kita yang sesungguhnya itu adalah yang kita sedekahkan itu. Nggih, Pak. Rumah itu kira-kira di bawah enggak, Pak? Bu, rumah itu kalau kita mati kira-kira di bawah enggak? Mobil di bawah enggak? Enggak kan? Istri? Paling juga kawin lagi, ya Pak ya. Bapak meneh, bapak itu baru 2 hari wis golek meneh.
Mergo bapak-bapak paling repot, masak dhewe angel, goreng sego dhewe angel, ya Pak ya. Paling sudah masak. Kawin lagi ujung-ujungnya. Jadi nek sehidup semati iki surang andel, ya Pak ya. Ya sehidup ya nek semati enggak percaya itu. Maka saya tuh bingung ditanyai kanca kula. San, iki bojoku mati. Ini kanca kula niki wedok. Besok nek aku kawin meneh ning surga karo bojo sing dhisik apa sing nomor loro? Wah, iki jawabannya angel iki. Nek calon jenengan jawab piye, Pak? Oh, ternyata beda jawabannya. Di surga ada beda dari surga kan itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita ini beramal, gitu. Jenengan ngaji dapat pahala. Tapi setelah selesai ngaji masih ada pahala lagi enggak? Pahalanya nanti dikasihkan Allah di akhirat kan. Masih ada pahala lagi enggak dari ngaji itu? Jenengan sholat dapat pahala kalau jamaah 27 derajat. Setelah enggak sholat masih ada pahala enggak? Sudah terhenti. Ya dikumpulkan saja, nanti dikasihkan Allah di akhirat. Apalagi Pak? Amalan jenengan apa? Sholat tarawih, gitu. Sholat tarawih dapat pahala. Selesai sholat tarawih, jenengan tidur dapat pahala enggak? Sudah selesai. Nah, maka kita harus cerdas ini Pak. Ngelek amal, mencari amal yang kira-kira bisa terus langgeng. Karena wong dagang itu yang pakai multi level marketing itu loh Pak. Ya Pak ya. Kita sudah tidak bekerja tapi duitnya saya mengalir terus, piye caranya? Lanjut dengan kira-kira gelek amal yang sudah kita selesai ngamalnya tapi pahalanya terus mengalir. Penak ndak Pak? Umpamane jenengan iki saiki wis tuwa, duitnya akeh, tabungan ya di buat usaha, saham. Terus jenengan wis pensiun atau wis santai tapi duitnya saya milih terus, muka usahanya jalan, seneng mboten Pak? Turu duitnya saya gemrocok terus Pak ya. Ibu pengen mboten Bu? Bu? Pengen mboten temenan? Kok bareng oh lah kok ngono gitu. Sebenarnya amalnya ndak berat. Cuma kadang-kadang pikiran kita itu merasa angel gitu, merasa awal. Nah kita harus pintar milih amal ini. Ya amal-amal ini jelas karena wajib ya, sholat wajib, membaca Al-Quran wajib, gitu kan? Infak yang zakat wajib. Tapi selesai zakat ya sudah selesai, gitu kan? Tetapi ada hadis Nabi, idza matal insanu, ada yang menyebut idza matabnu adama. Ya, in qata amaluhu illa min salasatin. Ada yang menyebut illa min salasati asya'a. Pertama, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, atau yang ketiga, waladin shalihin atau waladin shalihin yad'ulah. Itu kalimatnya ada yang begitu. Waladin shalihin yad'ulah. Jadi kita semuanya ini pasti akan mati. Ada yang tidak mau mati? Pak? Ada yang tidak mau mati ini? Enggak ada Pak ya? Pasti mati kan gitu ya. Karena untuk masuk surga ya harus mati dulu gitu kan. Kita semuanya pasti mati. Dan setelah mati kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikirim ke padang mahsyar. Di situ ada malaikat yang memandu dan ada malaikat yang menjadi saksi dan seterusnya sampai kita dihisab oleh Allah. Nah, kalau anak Adam itu telah mati, kita semuanya anak Adam, maka jenengan turunin Nabi. Ya Pak ya. Jadi jangan main-main, jenengan turunin Nabi wis tau mlebu surga kan gitu. Jangan dihinakan itu kemuliaan jenengan itu. Maka Allah menyebut walaqad karramna bani Adam, gitu kan? Kami telah muliakan Bani Adam. Jadi jenengan itu makhluk sing mulya. Kalau anak Adam telah meninggal dunia, maka inqata'a amaluhu illa min salasin. Maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 hal. Terputus amal itu maksudnya apa? Tidak ada pahala baru kecuali 3 hal. Jangan ngaji tadi, baca Quran, ada pahalanya. Setelah selesai tidak ada pahala baru.
Ya, jenengan sholat selesai sudah dapat pahala, selesai tidak ada pahala baru. Tetapi ini ada amal yang sudah amal terus pahalanya terus mengalir, terus ada. Nah, itu. Apa itu? Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu mili. Sedekah yang mili. Mili apa? Mili terus ganjarannya, mengalir terus. Nah, bentuknya apa ini? Kalau jenengan zakat habis selesai. Zakat wajib ya harus dibayar. Jangan wah aku sedekah infak saja yang kekal tapi nggak bayar zakat. Ya enggak boleh. Wong zakat itu hukumnya wajib. Jadi memang ada amal-amal yang begitu, tapi juga kita ditunjukkan oleh Nabi ada amal yang tidak terputus, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah, kalau ulama di situ menafsirkan dengan wakaf. Jadi ketika wakaf dapat pahala. Misalnya wakaf masjid ini. Dulu yang wakaf tanah ini siapa, Pak? Jenengan wis gak ngerti. Mboten pirsa ya. Siapa yang wakaf gak ngerti, tapi jenengan memanfaatkan ini untuk ibadah, untuk sholat terus, maka yang wakaf itu meskipun beliau telah meninggal dunia, misalnya begitu, tapi karena dipakai oleh orang untuk sholat terus sehari 5 waktu, itu mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah ini, itu enaknya orang wakaf. Sampai kapan? Ya sampai nanti sudah. Sampai ini nggak dipakai orang sholat lagi. Kira-kira masjid ini mau dipakai terus apa enggak, Pak? Wah, itu kan berarti terus. Wah, itu pahalanya terus mengalir. Subhanallah. Jadi, apakah saya harus kaya, Pak? Saya enggak punya tanah. Lah jenengan pas bangun masjidnya apa enggak urunan? Kan gitu, Pak ya. Nah, ketika kita bangun masjid ini untuk urunan, pakai urunan, berarti jangan punya saham di situ. Nah, saham mungkin cuma semen sak, jadi bangunan ini dipakai untuk ibadah terus, maka jenengan dapat pahala yang terus mengalir. Jadi tidak usah nunggu kaya, karena orang kaya itu tambah melarat, tambah sugih, tambah medit, Pak. Ngeten contohnya, nek 1 juta, zakatnya 2,5%, 220.000, gitu, Pak. 10 juta, 200.000. Kalau sudah 100 juta, 2,5 juta. Nek 20.000 ngetokno gampang, nggih Pak. 200.000 saya gampang. Muni 2,5 juta. Kira-kira abot napa enteng, Pak? Jangan nanti bandingno kali 100 juta enggak enek apa-apa nih, Pak ya. Cuma itu sudah menjadi berat. Jadi jangan dipikir terus kok nek tambah sugih iku tak sedekah sing tambah akeh, dereng mesti. Kadang tambah sugih tambah eman. Wah, eman 2 juta. Kan gitu. Muni juta niku wis abot. Nek 20.000 entek. Nah, karena itu jenengan sedekah itu rasa ngenteni sugih. Nek gorong wajib zakat ya infak minimal. Ngene lho, Pak. Ya. Nah, infak yang jelas, yang wajib itu zakat jelas, itu habis dipakai selesai, itu kan. Tetapi ada infak bangun masjid, ya kalimatnya bisa infak, bisa zakat, bisa wakaf masjid bisa dipakai orang terus untuk ibadah, apalagi wakaf untuk pesantren. Kalau masjid kan masih ada lowongnya ini, paling sholat maghrib, isya, terus tengah malam kosong nih, gitu Pak. Baru subuh dipakai lagi, kosong lagi. Coba kalau kita wakaf untuk pesantren, wakaf pesantren di dalamnya ada madrasah atau masjid di dalam pesantren, ya Pak ya. Di pesantren itu berapa jam sih Pak? Bu, di pesantren itu berapa jam? Kalau sholat di masjid kan cuma 5 kali nih. 5 kalau satu sholat itu sekitar banyak-banyaknya sholat sunnahnya macam-macam 20 menit lah, kali 5 100 menit. 100 menit itu 1 jam 40 menit, ya Pak. Kalau di pesantren itu berapa jam coba?
24 jam. Ya Pak ya, 24 jam. Bayangkan anak pagi di pesantren, sudah bangun jam 3 malam, terus mandi, terus sholat tahajud, nunggu sholat subuh jamaah lagi, kemudian habis sholat subuh murajaah Al-Quran, terus persiapan mandi, terus nanti jam 6:30 makan sarapan, jam 7 masuk kelas sampai siang, terus begitu, nanti siang istirahat, sholat duhur lagi, jam 9 sholat istirahat, sholat duha sampai jam 12, jam 12 istirahat, makan siang, sholat lagi, terus habis itu masuk lagi. Jadi kalau di pesantren masjid itu ya dipakai hidup terus gitu loh. Nah yang seperti ini itu pahalanya hadirin rahimahullah itu juga luar biasa, karena itu kalau ada proposal yang jalan-jalan ke tempat jenengan untuk bangun masjid, apalagi masjid di lingkungan pesantren atau bangun pondoknya pesantrennya, bangun sekolah di pesantren, wah itu jangan terlalu lama dipikirnya ya Pak ya, nggak usah mikir piye iki sangune, keluarkan dulu kan gitu. Nek sik akeh-akeh sik kuwatir ya sithik sik kok tambahi malih kan gitu. Wong sekarang transfernya gampang, tinggal nganggo HP dikirim klik, oh sudah nyampe kan gampang. Jadi itu amal yang cerdas, gitu loh Pak. Coba jenengan wis sare itu kan istirahat nggih. Wis pikirannya wis lali ra mikir utang. Tapi ganjarannya saya mengalir terus. Subhanallah. Bisa jadi kita sholat tidak seberapa, ya Mbak ya. Sholat awal itu ya sholat fardu, sholat sunnah ya kadang-kadang, mana sholat tahajud. Pemeneh poso sunnah, poso ini sing wajib tok. Poso sunnah niku abote sak boleh, ya Mbak ya. Godaannya abot. Nek poso fardu niku godaannya sik gak pati abot. Tenomah gak panganan warung tutup terus isin nek mlebu gak Pak ya. Tapi nek gak po Ramadan coba. Delok warung buka pengen mampir, ya Pak. Nomah es ya pengen ngombe. Kita puasa tidak seberapa. Maka amal ini, itu sedekah jariah itu. Pak saya tidak kuat yang uang gede-gede, tidak usah mikir yang besar-besar. Jangan sedekah umpamanya apa? Yang biasa dipakai orang untuk membayar apa? Hafalkan Quran itu apa? Quran, iya kan? Belikan Quran yang standar untuk menghafalkan itu dibaca anak yang menghafalkan. Kira-kira membaca Quran sehari berapa jam Pak? Coba bayangkan, jenengan mungkin sehari 5 juz ya Pak ya? Ya kata wajah-wajahnya ini Ahlul Quran ini kan, sehari berapa juz Bu? Hah? Karena ibu-ibu itu kan punya grup ngaji ini, grup ngaji ini, sampai dikejar, ayo wes wayah khatam gitu kan. Grupnya itu banyak, sampai ngaji ini gak karuan, saking cepetnya, gradul cepet rusak kabeh, kan grupnya akeh. Nggih mboten Bu? Halo? Sing biasa duwe grup ngaji ini ibu-ibu ini kan itu. Di kepundal-pundal ngaji ini dikejar, ini harus khatam sekian juz, ini grupnya akeh, akhirnya ngaji terus. Tapi sayangnya dikejar waktu, makanya bacaannya ndak karuan. Coba jenengan misalnya di pondok misalnya, kalau kita mau wakaf Quran, kalau yang pondok Quran sehari itu satu duduk mulai jam 7 sampai jam 11 5 juz misalnya, itu yang berjamaah bacanya. Ada nanti habis zuhur lagi baca sendiri, habis asar nambah ziyadah sendiri, terus jadi kita infak dengan Quran untuk dibaca anak-anak itu, dibaca terus, jadi kan pahalanya terus mengalir. Subhanallah. Kira-kira Quran itu harganya berapa? Quran yang kecilnya segini itu loh Pak, kan anak-anak cukup matanya masih jelas loh Pak. Kalau kita ya lihat tulisan kecil-kecil seperti mie tua-tua gitu ya. Nah ini anak-anak itu masih kelihatan, itu jenengan sedekah paling 50.000, tapi dibaca anak terus, subhanallah, pahala untuk orang-orang yang berinfak dengan Quran itu akan terus mengalir. Nah ini harus punya pilihan cerdas awake dhewe ini Pak. Nggih. Nek duwe rada akeh ya tukune sing akeh, so diwaca ora akeh enggak begitu. Maka saya itu kadang-kadang ya
anu Pak, saya tuh masih punya jas tinggalannya bapak saya, anu itu. Nah, kalau dipakai, saya pakai sholat, otomatis kan bapak saya juga dapat pahala gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang dulu milik-miliknya bapaknya jangan dikasihkan orang semuanya, dikasihkan orang di keset, ya gak dapat pahala. Tapi pakai anaknya untuk sholat, bapaknya dapat pahala. Tapi kadang-kadang saya pakai untuk khutbah kan gitu kan, untuk apa kademen ya tinggal kan begitu. Nah, supaya saya ya bapak saya dapat pahala juga. Nah, ini amalan yang pertama, sedekah jariyah, dan tidak usah nunggu kaya gitu kan. Maka di Quran itu ada disebut fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit itu. Jadi tidak usah nunggu kaya, nggih Pak, prinsip itu tidak usah nunggu. Isone sithik, ya sedikit tidak apa-apa. Isone akeh, ya banyak. Isone akeh kan gitu kan. Akeh misalnya ada yang bangun pesantren atau asrama. Saya satu lokal, satu kamar berapa? Nah, kalau tidak tingkat mungkin 250 juta sudah cukup untuk satu lokal. Kalau tingkat, saya lagi bangun 3 tingkat itu, satu lokal ya sekitar 500 jutaan gitu kan. Karena 3 lantai habisnya 1,5 kan gitu. Nah, jenengan ambil kesempatan itu. Jadi kalau di sini Nyuwun Sewu, PCM sini punya proyek apa ini? Tidak punya proyek Pak ya. Wah, ini kan ada proyek itu duitnya kurat karet iki Pak. Duit itu bapak mesti kurat karet ya. Nah, ambil cari proyek, nggak ya Pak, tak bikin sekolahan atau bikin apa. Nah, kan itu ya mungkin ada PCM yang lain kan gitu ya. Ini kesempatan, ya kesempatan. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Maksudnya itu apa sih Pak? Kalimatnya bukan bermanfaat begitu, tapi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaat dengan ilmu itu. Jadi hadirin rahimakumullah, tidak harus jadi guru, tidak harus jadi ustadz, ya kan? Tidak harus jadi mubaligh. Jenengan umpamane isone maca Quran Al-Fatihah bagus, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, isone Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mau pakai panjang apa enggak? Maliki yaumiddin. Sampai selesai. Isone Al-Fatihah. Dia sudah pakai untuk sholat. Dia pahami maknanya. Ibu-ibu, putra-putrane ngaji ten sekolah napa ten TPG? Ngaji, ten TPG ngaji, ten sekolah nggih ngaji. Niku nek anake dhewe terus salat, sedina ping pinten? Pinten, Pak? Salat niku sedina ping pinten? Gangsal. Jumlah rakaate pinten? 17. Berarti minimal sedina maca Fatihah ping 17. Lah nek Pak gurune ngajari murid terus digawe salat ping 17 sedina niku nek durung salat sunah Pak. Tambah salat tarawih ping 11. Tambahi malih salat duha 8 sing akeh-akeh wis jumlahe. Qobliyah ba'diyah 10. Pun pinten jumlahe? 10 tambah 11 rolikur tambah 8 30 tambah sholat fardu 17 pinten Pak? 47. Bayangkan baru baca Fatihah saja satu anak sudah 47 kali gitu Pak. Itu gurunya dapat pahalanya karena apa? Dia mengajarkan, bisa diambil manfaat dari ilmunya itu. Iku nek muridnya siji. Kula niki dadi guru wis 20 tahun. Ketoke sik 6 padahal Pak. Ya memang masih muda gitu loh Pak. Dibandingkan yang lebih tua. Lah nek murid saya satu angkatan itu ada sak kelasnya ada 30 orang, wis gak usah banyak-banyak. Saya ngajar satu semester itu ada 6 kelas.
berarti telu ping 6 pinten Pak? 180 ping 20 sak semester itu Pak. Ping 20 tahun kira-kira piro Pak? Saya ngajari Fatihah umpamanya begitu. Terus mereka sholat semuanya sholat kabeh itu kan ya. Ya semoga-moga sholat kabeh. Saya dapat pahala meskipun saya duduk-duduk. Nah, makanya ini jangan dikasihkan guru semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu ini gadah putra, ajari sendiri. Jangan dikasihkan guru semuanya. Guru ngajari tidak apa-apa. Tapi di rumah bapak ibu jangan diam saja. Ajari anak-anak itu Fatihah. Sudah pernah belum ngajari anaknya Fatihah? Tuh, karena jangan melewatkan ini amal yang sepertinya kecil tapi pahalanya terus mengalir. Gitu loh. Ini termasuk ilmu yang manfaat. Jangan aku ra iso ceramah. Wis ora usah ceramah, anaknya diajari Al-Fatihah. Diajari maca huruf alif ba ta. Nggih. Itu sudah pahalanya mengalir. Pak, anak saya sudah gede-gede, lah putune tadi. Nggih ta, Pak? Putunya diceluk, kayak jajan, kayak duit sangu, seneng. Terus diajari Fatihah, diajari maca juz amma. Nah, itu sudah pahala yang luar biasa misal. Jadi tidak usah berpikir yang gede-gede amal. Itu contoh baca Fatihah. Belum baca huruf-huruf hijaiyahnya dulu, gitu kan? Kan mosok-mosoknya Fatihah, dok kan tidak mungkin ada surat An-Nas, ada Al-Falaq. Jadi hal-hal yang seperti ini, nek jenengan punya keahlian, diajari dulu anaknya. Sekolah tetap, ngaji di TPK tetap. Tetapi jenengan kudu punya saham ini Pak. Iya Pak. Saham, nabung tadi itu. Oh, nek perlu jenengan malah ngundang tangga-tangga nih, anaknya tangga-tangganya diundang, tuh kono jajan sak kota. Nggih Pak nggih. Bu, ibu nyediani jajan sak kota, gitu. Terus anaknya tanggone diundangi tiga situ, besok diajak ngaji. Wah, seneng itu mesti. Besok teko meneh. Ora diundang pas teko dhewe. Gitu, Pak. Nah itu kan cuma paling jajan pinten Bu? 1000-an, 20.000. Nah, tapi ini investasi kita, amal ini penting. Nah, kadang kita tidak menyadari ini. Wudu lah misalnya, wudu, ibu-ibu bisa wudu semuanya kan? Bapak bisa wudu ya? Anaknya jangan dipaksakan ustadznya, ustadz ini mana saya diajari wudu, jangan. Ibu-ibu, bapak-bapak ngajari anaknya wudu. Minimal digawe sholat fardu sedina pun ping 5. Nah gitu. Ping 5. Nek duwe anak 5 pinten, Pak? Selawe. Anak duwe anak malih 5 kabeh. Selawe ping 5 100 selawe. Nah, gitu Pak. Engko tambah malih kalih bojone dhewe-dhewe. Pinten berarti? 100 selawe tambah 100 selawe 250. Nah, itu ganjaran tok ya Pak. Maka jangan dilewatkan Pak. Kayaknya ngajari wudu sepele, diajari wudu yang betul. Cara mengusap wajahnya seperti apa, gitu. Sampai telapuan mata ini dibersihkan betul. Nah, sampai mana ini batas wajah itu yang mana. Terus membasuh tangan. Membasuh tangan itu bukan begini. Pak lah pakai keran begini penak. Loh, Quran itu perintahnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai siku-siku. Perintahnya bukan minal siku-siku ilal asobe. Ya kan? Kan wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau ilal marafiq berarti mana? Minal asobe. Asobe itu ini. Maka wudu itu ya begini. Apa hikmahnya? Pori-pori kita itu kan ngadepnya ke sana. Kalau kita gerocok begini, terus kita gosoki, airnya masuk ke pori-pori. Tapi kalau begini, yo ngalir tok, nggak masuk pori-pori. Nah, ya itu ajari anak yang betul. Terus mengusap rambut napa kepala? Kepala napa rambut? Nek rambut itu rambutnya dawa terus cekeli. Wah, ini tidak sah ini.
Wong perintah Quran itu wamsahu bi ruusikum, usaplah kepalamu. Jadi sing diusap kepala, apa meneh gak duwe rambut, ya gak apa-apa sing diperintahkan ngusap kepala. Wonten lho Pak. Nek diusap rambut gak duwe rambut kan bingung iki. Atau ibu rambutnya dawa dicekel terus ngene, iki gak sah yang begini nih. Terus bedakno malih antara mengusap karo membasuh. Kalau membasuh itu airnya mengalir terus digosoki. Digosoki Pak, diratakno. Tapi kalau mengusap airnya tidak mengalir. Jadi ketika membasuh kepala jangan biar wong coba mengusap kepala namanya. Terus juga bedakan lagi antara masaha mengusap dengan menyentuh. Nek ngeten iki napa jenenge? Halo. Ngeten iki mengusap apa menyentuh? Menyentuh. Nek mengusap kudune piye, Pak? Ya didekak blek sret itu jenenge mengusap. Nek ngene iki jenenge jawil. Gak ora memenuhi syarat. Ngono lho. Jadi kalau ya nek pengen wah aku nembe suran rapi-rapi ya. Tapi kudu digerakno ngeten, Pak. Kok cuma begini jenenge menyentuh. Jenengan sing wudune sik ngene-ngene iki sok diganti, disempurnakno. Kalau sing sunnahnya itu begini. Nah itu cara madzhab Syafi'i ini sunnah, madzhab Maliki wajib kan gitu. Gini seret terus kembali ke depan lagi. Dari depan muqaddam bi ra'si ila qafahu, kemudian kembali ke depan lagi. Madzhab Syafi'i sebagian itu wajib. Tapi semuanya itu sunnah. Itu di dalam kitab Fathul Qarib begitu. Kalau mashu ba'dir ra'si wajib, tetapi mashu jami'ir ra'si itu hukumnya sunnah. Nah ini perlu dijelaskan nih Pak. Kan kata sing ngeten. Ini anak diajar yang betul wudunya. Anak besok wudu jangan dapat pahala. Wudu ping 5 jangan pahala ping 5. Ping 20 bayangkan. Terus anaknya jenengan pinter, bojone gak pati pinter. Gitu. Mas, wudumu keliru iki. Tak ajari wudu ya. Nah, gitu. Jenengan ganjarane tambah. Kenapa? Anake wis ngajari wong liya meneh. Niku nek anake 5, nek anake 10. Tasik wonten mboten anak 10 sakniki. Anake 10, masing-masing duwe anak 5 wis 50. 50 karo bojone pun 100. Pinten niku Pak jumlahe. Ping 20 wae gitu. Nah ini amal-amalan yang sepertinya kita ndak bondo ora Pak kira-kira Pak ngajari wudu iki Pak. Ngetokno bondo napa kira-kira ngajari wudu itu ndak keluar modal kita ini. Sebenarnya modalnya ya ilmu yang kita miliki. Maka jenengan ngaji di masjid, ikut taklim, kajian HPT, tata cara toharoh, itu dipahami yang betul. Lah nanti sampaikan kepada istri. Bayangkan nek duwe bojo siji digawe wudu gitu. Terus dipakai sholat 5 kali. Jenengan ajari ngaji gitu, bojone karo wis muga bojone dhisik ya ora tau latihan ngaji, saiki diajari ngaji. Subhanallah. Nggih Pak. Sing lanang ngajari bojone ngaji. Ku nek bojone siji oleh ganjaran ping pira? Nek bojone 3, maya gak wis ping 3. Ping wau maca Fatihah ping 17 Bapak. Ping pinten jumlahe niku. Dadi nek bojone akeh itu ganjarane tambah akeh. Tapi yo abot sanggane ngoten lho Pak. Aja gelem ganjarane tapi gak mikir sanggane gitu lho. Sanggane sing abot gitu lho. Pemenah kon adil barang. Adil niku abote pol. Makanya nek gak iso adil siji mawon kan gitu. Itu amal ya. Jenengan bisa nyari amal-amalnya. Apalagi jenengan ilmune akeh, ngajari rono-rono ngajar. Tapi kudu ikhlas. Insyaallah nek ngajari anake ikhlas. Nggih Pak ya. Ngajari bojone ya ikhlas. Maka saya tuh kadang nek bojo sambil baca Quran tak dekati nanti salah, kurang dawa, gitu saya sambil layah-layah, kurang dawa sithik, nah gitu. Wong mat topi kok dibaca pendek, nah itu kan wis oleh ganjaran. Nah, itu sambil ngajari tapi tidak terasa. Mungkin bojo dikandani, wah ngaji kok salah terus iki repot iki, wis rasa disimak repot. Tapi itu kita dapat pahala loh, jenengan ngelingno itu sambil mengajari istri jenengan ngomane. Wah itu pahala luar biasa. Itu yang kedua, ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Kan gitu.
Maka mencari ilmu itu jangan supaya saya itu dipandang wah wis doktor, bukan itu. Ben dimulyakno wong mboten. Mencari ilmu itu apa? Untuk li khidmatil ummah, untuk melayani umat. Gitu. Ya, karena itu nek diundang kon ngisi ya siap. Kenapa? Wis diklumpukno wong kuwatah karek ngomong tok masuk ra gelem gitu loh. Ya, insyaallah kecuali nek awake kuwesel karo ngantuk-ngantuk lah itu. Sing bayan niku wis nyopir dhewe karo ngantuk wis pae lah itu. Nah, nyerempet sithik ya Pak ya. Nah, tapi harus dijaga. Ini termasuk ilmu yang manfaat. Sing nomor 3, waladin sholihin yad'ulah. Anak sing soleh yang dia mau mendoakan orang tuanya. Itu tetangga saya di Jombang itu, saya kan aslinya Jombang. Enten niku bapake mati, anake wedok kalau sowan cekak bingung riwar wedok ning ngarepe wong akeh. Tapi ya gak tau diajari ngaji, gak tau diajari nek anak wong mati kudu piye. Padahal kan harusnya dia cukup ngurusi ibuke atau bapake yang meninggal, terus dimandikan, ikut mandikan, terus dikafani kan begitu. Nanti sampai ikut nyolati. Nek wedok ya rasah melu ning kuburan. Sakniki wedok-wedok padha melu ning kuburan. Nggih Pak nggih. Karo klambenan ireng, kacamataan ireng. Rondone ya melok ning kuburan. Lah piye Pak wong sayang karo bojo wis mati ya. Tuntunannya wedok ora usah campur-campur, itu urusannya laki-laki yang ke kubur. Kok nek ibuke wis kudungan ireng, klamben ireng, kacamataan ireng karo nangis-nangis sithik-sithik anak sing nyedaki. Sampean gak usah khawatir. Jam wong mati ku wis kepastenane Allah Subhanahu wa taala. Kowe nek butuh apa-apa kok kandhani aku. Ngoten repot ini. Anak-anakmu cilik-cilik ora usah khawatir. Aku siap. Oh ngoten lho. Lah iki bahaya iki. Sik masa iddah kok wis anak sing lamar. Masa iddah kan ndak boleh. Nah, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, itu kan kudu ngerti fikihnya. Ya kudu belajar. Ya siapa itu? Yaitu waladun sholihun. Jangan sampai punya anak bapaknya mati bingung mau diapakan. Anak malah sing bapaknya nembe mati. Wes goleki sertifikat tanah itu goleki kabeh. Wis diamankan. Meh dibak dhewe ya, dulure kowe gak dikai. Karena apa? Ndak dia pernah diajari ilmunya yang bener. Nah ini hadirin rahimakumullah, waladun sholihun perlu disiapkan gitu loh. Jadi anak-anak itu disiapkan. Carikan sekarang sekolah yang baik, pesantren yang baik, itu kan yang mengajarkan ilmu yang benar ya, dan mengamalkan secara benar. Digolekno. Karena apa? Anak itu adalah investasi kita Pak. Anak itu bisa jadi fitnah seperti harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu juga bisa menjadi fitnah, cobaan. Bayangkan kita kerja untuk menghidupi anak istri, tapi saking banyaknya rezekine, golek rezekine ngoyo gak sempat ngurusi anaknya ora kerumat. Ya Pak ya. Rezekine akeh tapi anaknya gak kerumat, akhirnya bagaimana? Yo ngaji yo gak iso. Salat yo kadang-kadang yo sering bolong nggih Bu. Kenapa bapaknya sibuk ngelek gawean, ngelek duit, ibuke yo sibuk ten jopo anake dadi murite HP. Kan ibu sekarang itu nek anaknya menang wis seneng, wis anakku wis meneng ndi. Tapi nyekele HP. Wah ini rusak ini Pak. Ya, rusak ini. Emang tenang lungguh anteng, tapi itu bahaya itu. Bahayanya apa? Bahaya sekarang juga bahaya masa depan dia. Karena apa? Secara kesehatan juga ngerusak. Nggih. Lungguh ae. Mripaten mendeliki tulisan apa game macam-macam itu. Itu secara fisik. Belum nek enek sing gambar-gambar sing ora apik-apik mlebu direkam mana ngerusak mentale. Gitu. Orang polusane. Orang nanti napa? Anak itu menjadi sangat individualis. Ora gelem kumpul karo kanca-kancane mesti ndelike pun penak. Jadi ibu-ibu sekalian, mbah-mbah niki pun ayem nek putune meneng ngedep HP. Nggih. Jaluk ya dibatasi.
10 menit atau 15 menit atau setengah jam wis sudah, nanti sembari nggak boleh pegang lagi. Tapi ibunya juga ngewahi contoh, jangan di hadapan anaknya pegang HP terus ya repot. Anaknya nggak boleh, tapi di hadapan ibunya, di hadapan anaknya megang HP sedino-dino ya delik. Kadang-kadang kita itu tidak terasa buka HP itu, Masya Allah waktunya itu habis. Ini pegang Quran, mau tilawah Quran, ini pegang HP. Majtabillah, enak berita apa nih, ada WA teman yang penting, enggak gitu kan maksudnya. Tapi sampai setengah jam kuat, nggak terasa setengah jam, udah habis waktunya harus pergi nih. Qurannya akhirnya baru dipegang saja tidak kayak malah. Niku nek kula nggak tahu jenengan kira-kira ya beda mestinya Pak ya. Yaitu gangguannya HP itu luar biasa. Apa menah ibu-ibu yang senang buka status ya Bu ya. Status itu kan gak entek-entek itu, toncone 1000 statusnya dibuka situ-situ, wah bojone gak kurusan nggih Pak ya. Wes laran-laran. Nah itu supaya Pak anaknya itu gak niru gitu loh. Ini perlu kita siapkan ini, waladun salihun yad'ulah. Kalau anak kita beramal baik, itu didikan kita, jangan kan dapat pahala gitu loh. Karena Pak anak itu adalah hasil jerih payah jenengan. Nah, kecuali saya nggak tanggung jawab, mari babaran tinggal lungo, kono ngelek bojo meneh, babaran tinggal lungo meneh. Ya, investasi Pak, investasi kok tinggal lungo, ya kudu tanggung jawab. Ya, anak itu adalah keringat kita didik. Lanjut anak ketika beramal itu kita dapat pahala. Maka harta anak itu hartanya orang tua. Nggak boleh itu, seandainya orang tuanya butuh, anaknya tidak ngasih, orang tuanya ambil sendiri, itu nggak apa-apa, nggak bisa ditindak secara hukum, karena memang hartanya anak ya hartanya orang tua, kan gitu. Ini anak-anak perlu tahu ini ya Pak ya, supaya nanti jangan dituntut ibunya dipidanakan. Nggak boleh itu, dosa gede itu, ibunya kok dipidanakan. Itu karena anaknya kebacut, kebangetan, ibunya nggak tahu dikirimi, ibu nggak tahu dijatah, gitu loh Pak. Ya alhamdulillah kalau ibu kita bekerja, punya penghasilan, kita bersyukur. Tetapi tetaplah apalagi ketika orang tuanya itu tidak punya pekerjaan, anak mapan, jangan lupa untuk ngasih orang tua, karena anak itu adalah hasil jerih payahnya, kan gitu. Maka haji juga demikian. Haji itu kalau yang disepakati badal haji itu riwayatnya adalah anaknya. Bapaknya dulu pernah bernazar haji, kemudian belum sampai haji sudah meninggal dunia. Anaknya bagaimana? Huji anha, hajilah kamu untuk ibumu itu yang sudah nazar itu, karena haji wajib. Tapi syaratnya anaknya sudah harus haji dulu. Itu yang disepakati semua ulama. Tapi nek sing ngajak wong liya, nah itu orang tidak sepakat ini. Itu loh Pak, tidak sepakat. Masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau anak semuanya sepakat. Gitu. Apalagi haji, ya, sedekahnya anak untuk orang tua itu juga bisa. Jadi anak-anak itu ketika beramal maka orang tua serasa bingung. Itulah pentingnya kita menyiapkan anak-anak kita dididik sekolahnya yang bener Pak Ibu sekalian. Jenengan ngoyo-ngoyo kerja anaknya sekolah no, tapi nggak dibekali dengan agama yang cukup, nggak tahu kalau orang tuanya meninggal itu dua orang ngerti, padahal kan urutannya jelas, mandikan, kemudian dikafani, ya Pak ya, terus ikut nyolati. Nah itu ribut iki malahan, sibuk neng dapur ngurusi tamu wedang macam-macam, ramelu nyolati jenazah, kan rugi itu. Nah ini perlu anak itu difahamkan, gitu kan, perlu difahamkan. Kadang-kadang nyun sewu, tonggo-tonggone diundang kondongo, dhek malah sing lanang trimo tamu, tapi ra maca ndonga, ngono kan. Sing anak wedok sibuk ning dapur ngurusi konsumsi. Lho, wis sing mesti penting ya jajane anake ndongakno wong tuwa, ngoten lho Pak. Ya doalah, mendoakan orang tuanya. Bukan menyuruh orang lain untuk mendoakan, tapi anak-anak inilah yang penting untuk mendoakan dulu.
Karena nek doane anak insya Allah ikhlas. Nggih Pak nggih. Tapi nek dongane wong liya wis suwe-suwe oleh mi karo wah ngremengen gitu. Ngajine ya ora ikhlas gitu. Jadi rapat kalau orang lain itu belum tentu ikhlas, tapi ya kalau anak insya Allah anak doanya ikhlas. Kalau ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak itu kan doanya tidak hanya ketika sholat 5 waktu, Rabbana Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak hanya ketika dia setiap saat mungkin sholat sunnah juga mendoakan orang tuanya lagi. Ada ayat Al-Qur'an itu ya. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Banyakkan duwe anak 5 ndongakno kabeh. Nggih Pak. Terus ndongakno sing itu. Baca dadi mbah-mbahnya juga didoakan semuanya. Nek putune 20 coba bayangkan, ndongakno kabeh. Itulah pentingnya duwe keturunan akeh. Nggih Pak nggih. Pengen mboten Pak, putu-putune ndongakno kabeh. Pengen maka putune sing kathah. Nek putune kathah berarti duwe anak kudu sing kathah. Supaya anak akeh berarti ya manake akeh ngoten lho Pak. Nah, orang-orang itu kalau beriman, Bapak sekalian, anak saya tidak pernah bertemu dengan bapak saya karena saya menikah setelah bapak saya meninggal dunia. Bisa enggak anak saya ketemu dengan mbahnya? Bapak saya sudah meninggal dunia. Saya tidak pernah ketemu, belum pernah. Saya lupa dengan wajah dari mbah saya, kecuali lewat fotonya. Karena saya ketika menikah saya masih kecil, apalagi dengan buyut saya enggak menangi sudah, hanya menangi cerita-ceritanya saja. Bisa enggak kita ketemu lagi? Di dunia sudah enggak bisa ketemu, tapi di akhirat pasti bisa ketemu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, gitu kan? Akan dipertemukan oleh Allah dengan keturunan-keturunan mereka, tetapi harus sama imannya. Nanti akan dipertemukan di surga nanti. Jadi kalau hari ini kita tidak bertemu dengan kakek kita, anak kita tidak ketemu dengan ayah kita, maka ada harapan untuk ketemu dengan mereka, tapi syaratnya imannya harus sama. Karena itu iman terus dijaga betul, jangan sampai murtad. Naudzubillah min dzalik. Apapun yang terjadi, ya anak harus tetap iman yang sama. Itulah pentingnya dibekali sejak dini. Gelek sekolah yang bener, jangan hanya sekolah yang mengejar prestasi akademik tapi lupa dengan ajaran-ajaran keagamaannya. Ini penting untuk ditanamkan. Alhamdulillah sekarang Muhammadiyah sudah punya pondok yang cukup banyak. Wirodeso ada, Pencongan, Pekalongan kita juga sudah ada, Pekalongan kota, kabupaten juga. Ini juga kabupaten ya, maksudnya di Kajen ada, Wonopringgo ada, sudah banyak. Kalau anak saya 2 di Jogja, di MBS Jogja, tapi tambah tua suwe-suwe ning Jogja ya kesel juga, gitu kan, perjalanannya 5 jam lebih kan gitu ya, 5 jam kesel, naik tol juga belum ada tolnya ke Jogja gitu kan. Nah, sekarang sudah banyak yang dekat-dekat, maka jenengan motivasi anaknya supaya mondok, ya itu paling gampang. Nah di rumah itu gangguannya sekalian, gangguan TV, gangguan HP, ini yang paling luar biasa. Kalau di pondok no HP, no TV, kan gitu. Paling kok ibuke sing greweli, pas berkunjung menengok anaknya sing digeleki ora ibuke ora bapake, ngruwayahi sae mboke karo bapake. Apa sih? Jaluk sangu, enggak. Dan apa? HP-nya mana? Kan gitu. Lagi repot ini ya. Ini di rumah coba. Kalau di rumah itu, masya Allah gangguan HP itu luar biasa. Maka sekarang ini tempat yang tepat anak setelah lulus SD ya tidak ada pilihan kecuali dengan masukkan di pesantren anak-anak itu. Ya, insya Allah di pesantren dididik oleh ustadz-ustadz. Sholat jamaahnya dididik dengan baik, ya kan? Pelajarannya, agamanya juga cukup insya Allah. Nah jenengan tinggal
gelekno rizki sing halal, gitu kan, rizki sing halal, kemudian didoakan dari rumah. Kenapa? Doanya orang tua kepada anak, apalagi ibu-ibu ini, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang anak-anak itu, bapak-bapak itu lali, meh duwe hajat apa, orang moro ning ibuke, marone ning kuburan kono. Nggih Pak nggih. Ini keliru kuale, mestinya datang ke tempat, Bu, saya besok mau ujian, mohon didoakan. Kan begitu, Bu, saya besok mau ujian kenaikan pangkat, nah, mohon didoakan. Nah, muga-muga rasa bayar. Nah, kan tuh Pak, nek bayar ya rasa melu-melu kan gitu. Nah itu kita minta doa kepada orang tua. Nah, anak mendoakan orang tua itu termasuk investasi. Meskipun kita telah meninggal dunia, anak-anak kita beramal, kita mendapatkan pahala dari amal anak-anak kita itu. Hadirin rahimakumullah, saat menika pukul 6:12 menit. Nah, sekarang dari 3 ini, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak soleh, jenengan sing pun angsal pundi niki. Nek wis sing tuwa-tuwa wis ketok anake. Gitu. Artinya anakku iki kira-kira ndongakno aku terus apa ora? Wis ketok hasilnya. Kira-kira sudah apa belum ini? Nek sing koyo kula semoga-moga, tapi anak isih cilik-cilik, gitu kan? Masih tanda tanya yang pertama. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Kira-kira jenengan pun angsal dereng. Sing Pak Guru, sing biasa ngajar, Ustadz insyaallah wis saleh. Sing gak biasa ngajar, sudah dapat belum kira-kira ini? Sudah sempat mengajarkan anaknya Al-Qur'an? Sudah sempat mengajarkan anaknya wudu? Apakah dia pasakan sekolah saja? Umpamanya ini belum. Hari ini jangan nembe golek. Yang ketiga, sudah punya wakaf belum? Jenengan aja bayangno wakaf tanah sekian meter persegi sekian. Jangan bayangkan tanah yang sekian ribu, tapi bangun sak meter persegi maunya gitu. Sudah apa belum ini? Kalau belum, ini kesempatan kita yang sangat memungkinkan. Kalau 1-2 ini kita masih minta kepada Allah. Tapi yang 3 ini, kalau jenengan punya uang sedikit, infakkan untuk pembangunan sekolahan, untuk masjid dan sebagainya, untuk pesantren. Karena ini nanti kita subhanallah pesantren dipakai 24 jam untuk ngaji, untuk sholat dan seterusnya, untuk taklim, itu pahalanya terus mengalir. Ini yang paling memungkinkan untuk dalam waktu singkat kan gitu. Kalau anak soleh masih kita menunggu waktu, kita berupaya. Maka jangan sampai dilewatkan dari 3 yang mana ini yang sudah kita miliki. Pastikan jenengan bisa minimal 1 dari 3. Ini iso 3-3-nya alhamdulillah. Tapi ketika belum bisa, harus ada prioritasnya. Aku wis tuwek, anakku wis ndek omah sitok-sitok, wis kawin kabeh, wis duwe gawean. Nah, sebagian dari hartaku coba wakafkan. Nah, gitu maksud saya. Ini jangan sampai dilewatkan. Karena saya juga mikir itu, saya wakaf apa ya ini ya, kan gitu. Saya juga berpikir wakaf untuk orang tua saya dulu, sudah sempat wakaf apa belum? Bisa anaknya wakafkan untuk orang tuanya? Boleh. Karena bisa jadi orang tua kita dulu uripe sik pas-pasan. Nah, kita sekarang punya rezeki yang banyak. Wah, saya wakafkan ini niat untuk bapak saya. Yuk, anaknya oleh bapak ganjaran, bapaknya oleh ganjaran. Karena anak itu hasil dari jerih payahnya. Gitu. Dan ini kesempatan kita, hadirin rahimakumullah. Ya, semoga kita nanti menghadap Allah itu punya amal-amal yang diridhoi oleh Allah, kan gitu. Yang mendapatkan keridhoannya Allah, yang kemudian di situ kita mendapatkan surga Jannatun Naim. Ya, sebenarnya kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi kita akan diperintahkan, ya kan? Diperintahkan oleh Al-Quran, diperintahkan oleh As-Sunnah untuk beramal itu, untuk menyiapkan diri kita, karena yang menemani kita nanti adalah amal-amal itu. Baik, hadirin rahimakumullah, saya mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga puasa kita diterima oleh Allah, amalan kita diterima oleh Allah. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya hutang semoga hutangnya cepat lunas. Yang banteram, yang itu hutang, moga-moga hutangnya cepat lunas.
sing dereng duwe jodoh, Haidar ya. Sudah punya jodoh belum? Nah, semoga ini mahasiswa saya dulu ini ya. Siapa lagi kayak Mas ini ya? Nah, sing orang oleh jodoh muga-muga cepet oleh jodoh ya. Sing duwe hajat duniawi maupun ukhrawi muga-muga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pas saya berdoa jangan pegang, kalau yang sakit matanya pegang matanya, kalau yang sakit hatinya pegang hatinya, gitu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah. Mereka lah yang telah membesarkan kami, mendidik kami dengan penuh ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari kami. Ini mereka telah tiada ya Allah. Kami tidak bisa membalas mereka kecuali dengan memohonkan ampun kepadamu ya Allah. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa ayah ibu kami ya Allah. Jika di antara ayah ibu kami hari ini ada yang sakit, berikanlah kesembuhan kepadanya, berikanlah kesabaran kepadanya, berilah kesabaran kepada orang-orang yang menemaninya ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah dosa kami jika sampai hari ini kami belum bisa membalas kebaikan ayah ibu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, maka berikanlah kesembuhan. Jika di antara kami ada yang memiliki hutang ya Allah, maka mudahkanlah kami untuk melunasinya ya Allah. Jika di antara kami ada yang memiliki hajat, baik hajat duniawi maupun ukhrawi yang Kau ridhai ya Allah, maka mudahkanlah kami dalam memenuhi hajat-hajat kami ini. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan dan keturunan-keturunan yang sedap dipandang mata, yang menyejukkan hati kami tatkala meninggalkan mereka ya Allah. Hati kami tenang ya Allah. Allahumma ya Allah, maj'alna wa azwajana wa auladana wa talamidana wa tullabana min ahlil ilmi wa ahlil khairi was sa'adah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wad dhairi wad dalalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.